cara yang aman dan bersih, sehat, tentunya pemasaran akan menjadi respon baik oleh konsumen di masyarakat. Ini perlu ketelatenan, kesabaran, dan keuletan, dan bagaimana kita bisa meyakinkan produk kita ke konsumen. Membudidaya ikan tidak harus di lahan luas, dengan lahan sempit, dengan bibit damber bisa menghasilkan pundi-pundi unggul. Inovasi pangan di Indonesia sebetulnya sudah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu. Di Keraton Jogja sendiri tercatat ada ratusan, bahkan mungkin mendekati angka 1000 menu-menu baru dibuat oleh para kreator inovator pangan dari zaman-zaman sebelumnya. Di mana para inovator pada saat itu berpikir bagaimana caranya menciptakan makanan yang memiliki rasa baru yang akhirnya akan bisa disukai oleh sultan yang bertahta untuk disajikan kepada para tamu-tamunya. Inovasi ini mestinya tidak berhenti, di mana kita sudah lebih global. Indonesia harus mengambil panggung yang lebih luas bagi inovasi pangan dan untuk gastronomi di dunia. Melalui Pangan Fest ini bisa menjadi batu loncatan untuk kita bisa meraih panggung yang lebih besar bagi pangan dari Indonesia. Hai, selamat datang di Foodcast, Forbil Food Podcast bersama saya Imelda Rahma, Building for the Future Now. Nah, kalau di edisi pertama tadi kita udah bahas pertanian ya, sekarang kita di edisi kedua pindah sektor nih. Kita bakal bahas soal sektor perikanan. Nah, ngomong-ngomong sektor perikanan, di samping saya sudah ada narasumber, Bapak Esperanza, selaku pengolah maupun pemasar hasil perikanan Kota Jogja. Oke, ngomong-ngomong nih, sebelum saya banyak bertanya sama Pak Esperanza, masalah pandemi ini kan banyak memberikan dampak negatif ya, banyak memberikan kemerosotan di bidang ekonomi, termasuk juga sektor perikanan. Tapi narasumber kita kali ini punya inovasi yang kreatif bagaimana caranya tetap meningkatkan sektor perikanan walaupun di tengah pandemi. Langsung nih pertanyaan pertama, di sektor perikanan inovasi apa ya Pak yang Bapak buat gitu untuk meningkatkan perikanan walaupun tetap di tengah pandemi ini kayak kurang menentu gitu? Iya. Saya Pak Esperanza selaku pengolah dan pemasar hasil perikanan di Kota Yogyakarta. Saat ini masuk masa pandemi ini memang pasar kita sangat lesu, Mbak, dan banyak yang tutup juga. Omsetnya udah turun berapa, Pak? Ya, gak apa-apa, kita buka-bukaan aja. Ya, sangat banyak ya tentunya. Ya, sangat banyak. Pada awal fase masuk pandemi memang frozen food, karena kita banyak yang di pengolahan hasil perikanan di frozen food itu sangat bagus, karena banyak delivery order di situ, karena banyak masyarakat yang takut keluar sehingga banyak pemasaran kita secara online dan delivery order. Setelah fase masuk waktu beberapa bulan kemudian banyak yang berjualan akhirnya di situ, dan pasar online kita sangat bersaing ketat, bahkan nilai jualnya jadi menurun drastis. Terus kita bagaimana ini ya caranya untuk menyetabilkan perekonomian keluarga terutama ya. Karena kita nggak mungkin diem aja ya Pak. Iya, dan kita sementara harus stay at home, tidak boleh keluar. Tapi kan masalah perut nggak bisa stay at home nih Pak ceritanya. Iya betul. Akhirnya saya berpikir sambil melihat di YouTube, di tutorial YouTube itu kok banyak sekali ini inisiasi pembuatan budik damber. Nah, sepertinya ini sangat budik damber itu apa ya Pak? Oh ya, budik damber itu budidaya ikan dalam ember. Budidaya ikan dalam ember. Iya, ikan di sini bisa ikan lele, ikan gabus, atau ikan patin. Tapi biasanya ikan-ikan yang memang biasa buat konsumsi sehari-hari. Iya, ikan konsumsi dan terutama yang ikan di air tenang. Ikan hias enggak kan Pak? Ikan hias tidak. Oh tidak. Ikan konsumsi. Ikan konsumsi, oke. Akhirnya di situ saya mencoba ini bagaimana cara membuat embernya, bagaimana cara pemeliharaannya, dan skala populasi berapa ini ikan bisa masuk dalam ember ini. Akhirnya dari situ saya banyak belajar, mencari di tutorial YouTube, kemudian di beberapa referensi dari Google dan selain sebagainya. Saya akhirnya bisa membuat budik damber secara sendiri. Dan akhirnya itu berarti di situ, Bapak belajar otodidak ya? Iya. Wow. Dan ternyata hasilnya cukup lumayan, cukup bagus dan ideal.
dan punya respon pasar di masyarakat. Tapi tetap kita dengan prosedural bahwasanya di masa pandemi ini bagaimana kita menyikapi untuk ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan keluarga. Sementara di perkotaan yang lahannya sempit untuk budidaya ikan kan sangat sulit tuh. Iya. Terus Apalagi ini biasanya sepertinya ikan butuh space yang lebar Iya, juga nggak sangat- sih Pak? iya betul. Apalagi untuk komersil harus banyak gitu. Iya, untuk skala ketahanan pangan keluarga ini ternyata budidaya ini sepertinya solusi yang baik nih untuk lahan sempit pun bisa berbudidaya ikan, gitu. Terutama ikan-ikan konsumsi. Ya. Dari situ akhirnya kita berjalan mencoba dengan 2 ember, sehingga kita berkembang menjadi 9 ember. Sebentar Pak, itu Iya. embernya ember apa? Ember biasa atau ada ember khusus kah? Iya. Atau Ember di sini bisa ember bekas cat atau yang kecil itu? iya, yang skala biasanya 25 liter ya. Itu Oke. bisa 10 atau 15 lele. Iya. Ya, dan kita mencobanya ternyata bisa. Iya. Kemudian kita mencoba dengan ember yang ukuran sedang, skala sekitar ada di situ ada 50 liter, 60 liter dan 70 liter. Kemudian yang paling besar itu 80 liter. 80 liter. Iya. Itu yang 80 liter sebanyak apa itu Pak bisa masuk? Maksimal itu paling 30 sampai 35 ekor. Lele atau semuanya? Lele. Lele. Semua, ya. Kita mencoba lele dan ikan gabus, tapi yang paling dominan kita di lele. Iya. Berarti dari sekian banyak jenis ikan lele ya Pak yang Iya. paling komoditas atau yang paling favorit? Iya, dan di situ tentunya lebih perkembangannya untuk ke masa panen lebih cepat dengan Berapa kira-kira butuh waktu untuk membesarkan lele atau sampai lele itu siap dikonsumsi? lele biasanya bisa dipanen kisaran kalau kita memasukkan ke budidaya ember ukuran biasanya 10-13 atau 7-9. 79. Itu bisa 3 bulan kita panen gitu. Itu teknisnya gimana ya Pak? Ngerawatnya gimana? Atau ada perawatan khusus karena itu ditaruh dalam ember gitu? Kan biasanya ikan itu suka stres gitu kalau misalkan di tempat yang kecil gitu. Itu gimana Pak? Ya biasanya untuk tahapan awal kita pemberian air karena ember biasanya ember baru masih bau plastik ya tentunya. Kita menambahkan air dulu atau treatment air dengan memberikan probiotik atau dan garam, biasanya garam krosok ya. Itu nanti kita rendam selama 2-4 hari sampai kalau bisa ada muncul jentik nyamuk itu. Muncul jentik nyamuk. Ya biasanya kalau udah ada jentik nyamuk ikan bisa masuk. Itu langsung bisa beradaptasi di situ. Sama termasuk dengan jenis ikan lainnya juga begitu metodenya Sama, Pak? iya. Ada kesulitan nggak sih Pak selama melakukan budidaya lewat ember itu? Ya awal itu Hambatan-hambatannya tuh apa sih yang Bapak alami? Oh susahnya di sini nih, repotnya di sini. ya awal kita kebingungan di populasinya Mbak. Ini seperti di tutorial YouTube itu banyak mengemukakan bahwasanya di situ bisa maksimal sampai 70 ekor, 50 ekor. Ternyata saya mencoba banyak kematian di situ. Dan ternyata Berarti sempat rugi juga ya pada awal-awal? iya banyak kematian. Tentunya di situ mungkin berebut oksigen. Iya lah Pak, Iya. space-nya kecil. Iya, akhirnya kita memaksimalkan dengan 30 atau 35 ekor itu. Dicoba-coba ya? Iya, itu baru bisa beradaptasi dengan baik hingga sampai panen. Oke. Iya. Kalau begitu perkembangannya sampai sekarang udah berapa banyak ekor nih? Atau sudah berapa besar keuntungan yang didapatkan dari budidaya ini? Ya, di situ saya alhamdulillah bisa mensosialisasikan ke masyarakat bagaimana ketahanan pangan kita terutama untuk keluarga. Jangan lupa bahwa ikan adalah kandungan Gizinya tinggi. gizi yang baik terutama untuk kecerdasan anak-anak dan keluarga ya. Dan dengan lahan sempit pun ternyata kita bisa berbudidaya ikan. Tidak harus dengan kolam skala yang luas, tetapi dengan ember saja kita bisa budidaya ikan. Dan kita bisa mengonsumsinya setiap hari, bahwasanya budidaya ember juga sebagai kulkas hidup. Kulkas hidup. Yang sewaktu-waktu bisa kita ambil ikan dalam keadaan segar, dan sewaktu-waktu kita konsumsi. Untuk tahapannya biasanya kita panen, kemudian kita bersihkan, dan di situ kita bumbui, kita masukkan ke plastik es atau plastik PE ya, yang di situ bisa kita buat sebagai lesigor.
atau lele siap goreng. Iya, yang dalam Jadi tinggal keadaan tinggal digoreng aja gitu. beku, iya. Iya. Ya frozen food gitu, cuman lele gitu ya Pak. Iya, Soalnya betul. saya belum pernah lihat frozen food lele. Mungkin kalau yang lain kayak kentang, sosis atau yang Iya. lainnya tuh udah sering ya Pak, Iya. tapi ini lele. Iya. Jangan lupa juga kalau memang anak-anak tidak suka dalam bentuk ikan bisa difilet, bisa dijadikan kerupuk ikan, bisa dijadikan filet ikan. Bakso mungkin Iya, bisa. bakso ikan atau abon ikan gitu. Oke. Dan kemudian Bapak itu ngembangin sendiri atau sekarang sudah punya karyawan atau bagaimana terkait bisnis itu atau Bapak olah sendiri gitu? Sementara ini Menjaga baru dengan keluarga ya untuk pengembangannya. Iya. Jangan lupa di situ ada bonus Mbak di Budik Damber. Budik Damber ada bonus? Dengan berbudidaya ikan di dalam ember ada bonusnya sayuran di atas ember. Oh sayuran? Iya. Kok bisa? Itu gimana? Iya. Itu gimana kok bisa ada sayuran? Jadi di di ember? atas ember itu yang tutupnya bisa kita buat lubang dan kita taruh dengan gelas plastik bekas air mineral bisa. Ya, itu Berarti bisa 2 produksi sekaligus ya. Jadi bisa dua panen. ikannya ya. bisa, tanamannya pun Sayurnya bisa. Iya. Iya. Di situ bisa kita kasih sayur kangkung, sayur sawi atau seledri atau selada. Iya. Wow. Berarti double ya Pak keuntungannya. Iya. Yang itu juga yang tanaman juga dijual juga sama Pak. Iya, bisa dijual juga. Kita bisa dapat keuntungan dari membuat embernya. Biasanya prototipe ember kita juga jual. Berarti Terus dari mulai keuntungan dari perawatannya juga. dari ikannya juga, dari sayurnya juga. Berarti banyak ya Pak keuntungannya, maksudnya nggak cuma Iya. dari ikan doang, tanamannya bahkan alat-alat untuk melakukan budidayanya juga bisa diproduksi sama Bapak ya. Iya, betul. Iya. Oke. Kemudian itu model bisnis seperti apa ya Pak? Model bisnisnya tuh apakah manual gitu, dijualnya tuh per orang ke per orang lainnya atau pakai sistem digital, pakai platform tertentu, itu bagaimana Pak? Ya, sementara ini karena banyak pasar kita yang tutup ya, sementara kita dengan secara online, Secara online. ya lewat Tapi masih WhatsApp, jalan kan Pak lewat- walaupun tetap Iya. online pandemi. Iya. Oke. Tapi responnya tentunya memang sangat bersaing ya saat ini. Jadi kita yang pasar baru buka di Pasar Tani. Pasar Tani. Iya, Pasar Tani itu di setiap hari Jumat di halaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita selalu rutin memasarkan hasil-hasil produk olahan perikanan di sana, dan teman-teman juga ada sayur, mayur, ada tanaman dan lain sebagainya. Jadi nyampur ya Pak ya. Iya. Pokoknya semua tentang pangan gitu. Iya, betul. Oke. Kemudian Pak, ada nggak sih pesaing yang Bapak temui yang mungkin kebetulan nih Iya. juga bikin yang sama Iya. atau sama-sama mungkin beda caranya tapi sama-sama ternak lele dan ternak ikan. Iya. Bagaimana Pak? Ada persaingannya bagaimana tuh? Ketemu pesaing nggak atau Kalau selama ini kita tidak pernah menganggap itu pesaing, Oh, justru pesaing. itu sebagai partner ya, partner? yang tentunya kita bisa bekerja sama di situ. Kadang kita juga kehabisan stok, kita bisa Oh, kita ambil bisa minta. iya dari sana, Bisa justru distribusi dari sana ya. iya, Jadi nggak kita pernah. justru ya. menjadikan partner dan kerjasama di situ. Oke, kemudian untuk pasarnya sendiri di Jogja aja atau sudah keluar kota kah atau bagaimana Pak? Sementara Atau masih ini di daerah-daerah yang terdekat, Sementara ini baru lingkup Yogyakarta. baru lingkup Yogyakarta. Oke, kemudian untuk ini kan berarti gerakan yang bagus ya Pak ya, maksudnya gimana caranya kita tetap meningkatkan sektor perikanan di tengah pandemi. Iya. Nah, sudah berapa banyak Bapak melakukan sosialisasi untuk mereplika gerakan ini atau supaya mengajak, oh kita tuh bisa loh pakai cara ini untuk tetap bertahan di tengah pandemi? Iya, betul. Sering kita bersosialisasi, biasanya lewat kelurahan ya, Kelurahan. ataupun Oh berarti itu juga ada kolaborasi dengan pemerintah ya? iya, betul. Kita mensosialisasikan di sana bahwasanya masyarakat di masa pandemi ini bagaimana mempertahankan ketahanan pangan dengan cara berbudidaya ikan. Kemudian kita juga kerjasama juga dengan beberapa fakultas, ya. Oh, beberapa universitas di Jogja. Iya, universitas dan fakultas, ada yang biologi, ada yang pertanian gitu. Untuk mengadopsi cara budidayanya ya Pak? Betul. Ya. Bagaimana penyiasatan di lahan sempit, terutama di perkotaan ini, agar bisa berbudidaya ikan. Sebentar Pak, saya mau tanya lagi. Tadi kan berarti produknya itu ada yang ikan segar, ada tanaman, ada alat untuk memproduksinya. Iya. Itu yang makanan frozen food itu apa aja ya Pak bentuknya yang bisa dibuat dari hasil perikanan? Iya, itu bisa dalam bentuk filet, Mm-mm. kemudian bentuk utuh lesikor itu, Mhm. kemudian ada abon juga bisa. Abon bisa? Abon lele, Oh, ya. Terus kerupuk lele itu juga bisa. produksinya susah nggak sih Pak?
Sementara ini Atau pakai mesin atau masih manual bisa kok Mbak? manual bisa. Oh ya. manual bisa. Sementara ini kita di situ ada teman-teman asosiasi yang di situ ada penyuluh swadaya perikanan yang juga di pengolahannya, yang mereka benar-benar tahu cara mengolah hasil perikanan. Oke. Dan produk-produk yang kami jual benar-benar sehat, semua tanpa Pengawet. pengawet, Karena tanpa kan banyak- MSG, Iya. tanpa vetsin, dan Iya. aman untuk keluarga. Karena banyak pedagang nakal yang pengen dagangannya tuh tetap kayak kelihatan seger Iya. dalam waktu yang lama, nggak mau Iya. rugi, akhirnya pakai zat-zat berbahaya untuk Betul. kayak memperlama masa kadaluarsanya. Iya. Nah untuk produk Bapak sendiri sekitar berapa lama itu? Frozen food mungkin 1 bulan, 2 bulan sampai Frozen food kita biasanya pakai express sekitar 4 bulan, sekitar 4 bulan. bisa 6 bulan. Itu pakai proses pasteurisasi atau apa ya? Biasanya kalau pemanasan untuk Kita Itu biasanya dengan plastik yang sudah dikemas kemudian divakum, masuk di freezer dengan suhu minus 18 derajat Celcius itu sudah. sudah bisa dikonsumsi Sudah selama aman. 4 bulan. Iya. Berarti pandemi ini nggak menyurutkan ya Pak ya, malah justru memberikan inovasi baru gitu dengan Iya. cara budidaya apa tadi Pak, ikan dalam ember. Iya, budidaya. Wah, saya baru pertama kali dengar budidaya ikan dalam ember, karena selama ini saya pikir ikan itu kan harus butuh space yang luas ya Pak Luas, ya, ya. karena kan mungkin ikan juga bisa mati kalau mungkin itu rebutan oksigen, Iya. kemudian juga bisa stres gitu, tapi ternyata tetap bisa. Iya. Oke. Ada nggak sih Pak nilai-nilai lain yang Bapak dapatkan dari budidaya ini selain dari nilai ekonominya aja di tengah pandemi ini Pak? Mungkin nilai sosial, Iya, betul. Di situ nilai kita- lingkungan mungkin. Iya, di situ kita banyak mengambil manfaat ya di masa pandemi ini, bahwasanya banyak sekali inisiatif-inisiatif yang harus kita perjuangkan di masa pandemi ini, terutama di ketahanan pangan itu, sehingga tetap punya nilai ekonomi dan kita bisa bertahan di situ ya untuk pengembangan ketahanan pangan keluarga dan terutama ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga. Iya. Nah, cita-cita ke depan nih Pak, karena kan mungkin sekarang udah sukses ya bangun budidaya ikan dalam ember. Iya. Mungkin ada plan lain ke depan Pak? Ya, terutama mungkin bisa diinovasi ya Mbak, mungkin dari lele bisa ke patin, Patin. ikan patin, Itu kan kemudian air tawar ya gabus. kalau nggak salah. Iya, betul. Iya, kita. Nah, kalau seperti ikan gabus itu juga punya nilai jual yang baik, yang bagus juga. Karena di situ seperti ikan gabus juga mengandung kandungan albumin yang baik, terutama untuk menyembuh luka ya di situ. Bisa untuk seperti yang kena diabetes, dan ya pasca operasi dan lain sebagainya. Ya mungkin kita perlu inovasi-inovasi untuk mencoba selain lele ya dari budidaya ember itu. Oke Pak, ini pertanyaannya udah mau menuju terakhir nih. Kalau misalnya selama penjualan atau selama produksi itu ada something ya, atau ada sesuatu yang menghambat, Iya. apa yang Bapak lakukan? S- Tindakan preventif apa gitu? Misalkan nih kayak, aduh penjualannya tiba-tiba menurun, aduh ada produksinya tiba-tiba gagal atau gimana? Itu tindakan preventifnya kira-kira apa Pak? Ya kita selalu bagaimana caranya pokoknya belajar dan belajar sehingga kita bisa melewati masa-masa kritis atau masa kesulitan yang kita hadapi. Biasanya di situ Tuhan tentunya akan memberikan jalan Kalau keluar kita yang ada terbaik. kemauan pasti ada jalan ya Pak Iya, ya. Contohnya kayak sekarang gitu. Iya. Iya. Oke, tadi kita bincang-bincang di belakang ada gerakan khusus, itu Bapak bisa ajarkan sama saya? Iya, boleh? Oke. Iya. Jadi ada gerakan khusus, tagline atau apa slogan? Iya, slogannya. Slogan. Kayak gimana tuh Pak? Ayo makan ikan, Tangan kanan apa tangan kiri? tangan kanan. Tangan boleh? kanan. Iya. Oke. Ayo makan ikan Ayo makan ikan. agar cerdas. Kesana, Pak, sehat, kesana, dan Pak, kuat. biar Oke. di- Oke. Ayo makan Ya, ikan. 1, 2, 1, 3. 2, 3. Ayo makan ikan Ayo makan ikan agar cerdas, agar cerdas, sehat dan kuat. sehat dan kuat. Indonesia sehat. Indonesia sehat. Salam satu embernya nggak Pak? Oh iya. Oh iya. Salam satu ember. Salam satu ember. Oke, terima kasih banyak Bapak. Iya. Wow, ini pengalaman saya juga dari tadi yang kemarin itu ada pertanian, sekarang ada perikanan. Ternyata banyak banget inovasi-inovasi di bidang pangan yang bisa kita tingkatkan Iya. maupun kita manfaatkan ya di tengah pandemi ini. Dan ternyata hasilnya juga sangat menguntungkan ya dari segi ekonomi, segi sosial maupun segi lingkungan. Nah terakhir nih Pak sebelum ditutup, Bapak ada pesan-pesan nggak untuk para pebisnis nih yang mau mulai gitu supaya termotivasi? Ya Untuk mungkin pengen ikutan juga di sektor perikanan atau sektor-sektor lainnya gitu. iya, tentunya
bagaimana kita menyiasati di masa pandemi ini, mulai dari pembudidayaan ikan dan bagaimana cara mengolah yang baik dan bisa punya pasar yang baik di masyarakat dengan tentunya kita mengolah dan dengan cara yang aman dan bersih sehat. Tentunya pemasaran akan menjadi respon baik oleh konsumen di masyarakat. Oke, ini sorry sebentar, saya ada punya satu pertanyaan lagi. Dari produksi sampai pemasaran, mana step yang paling susah? Yang kira-kira banyak hambatannya? Ya tentunya biasanya di pemasaran. Di pemasaran Iya. ya? Ini perlu ketelatenan, kesabaran, dan keuletan, dan bagaimana kita bisa meyakinkan produk kita ke konsumen dan Berarti benar-benar butuh produk kita. strategi branding atau strategi marketing yang cukup oke ya? Iya untuk- betul. Kalau di pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ini kita sudah hampir sekitar 10 tahunan berjalan. Ya tentunya sampai sekarang ini punya respon yang baik Respon di yang baik, ya. masyarakat. Dan Di kedepannya samping- punya masa depan yang cerah nih untuk dilanjutkan. Amin. Amin. Dengan inisiatif Bidik Damber ini tentunya juga bisa menginisiasi ke masyarakat bahwasanya membudidaya ikan tidak harus di lahan luas, dengan lahan sempit, dengan Bidik Damber bisa menghasilkan pundi-pundi keuntungan. Karena kalau kita ada kemauan pasti ada jalan ya Pak. Iya. Contohnya ikan yang biasanya pakai lahan luas ternyata bisa pakai ember doang. Iya. Gitu. Sangat menarik sekali. Oke Pak, terima kasih untuk sharing-sharing informasinya pada sore hari ini. Mohon maaf kalau misalkan selama podcast tadi saya ada salah-salah kata atau menyinggung secara tidak langsung. Iya, terima Tapi kasih. saya sangat salut sama Bapak atas usaha Bapak, atas keuletan Bapak gimana caranya meningkatkan sektor perikanan walaupun di tengah pandemi seperti ini. Yang mana orang-orang mungkin udah nyerah, mungkin udah putus asa Iya, gitu Pak, karena kan kebingungan, gimana ya. kebingungan, kondisi ini tuh serba dilema ya Pak ya. Mau kerja nanti takut kena, nggak kerja kalau kelaparan gimana Iya, gitu. betul. Ya mungkin ini adalah salah satu inovasi yang inovatif dan bisa dicoba buat anak muda, buat para pengusaha maupun juga masyarakat umum. Oke Pak, terima kasih dari saya. Ya, Sampai ketemu lagi. terima kasih. Saya pokoknya harus dapat kabar yang lebih gede lagi nanti usaha bisnis saya ke depannya. Amin, 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 amin. amin. Oke, terima kasih dari saya, podcast Imelda Rahma.